jatah preman. Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Saudara Bahlil itu terlihat sekali motif untuk melindungi kasus ini dengan buru-buru datang, pasang badan seolah-olah itu yang mengelola BUMN sehingga BUMN ya itu kepentingan negara ketika dibangun jalan Trans Papua. Oh, ini untuk memotong jalur distribusi barang dan jasa agar harga-harga punya petani jadi naik, tidak perlu jauh ke pasar. Ternyata bukan itu. Ternyata betul. Untuk melayani logistik tambang di Raja Ampat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di tanah ini tanaman rempah-rempah yang ditanam oleh warga dirampas oleh para kolonial. Saat ini tanah warga dijarah oleh para oligarki tambang. Dengan gemerlap data ekspor nikel dan dalih hilirisasi, maka Raja Ampat, ruang tempat bersemayam 75% biodiversitas dunia di bidang karang, dijarah, tanahnya digali, adat istiadat penduduknya dicampakkan, dan masa depan anak cucu kita dijual murah kepada oligarki. Tentu semua diberi karpet merah oleh istana pada masa atau era Jokowi. Jokowi jelas bukan seorang pelindung rakyat. Ia bahkan membiarkan perampokan itu terjadi dan pengrusakan, penghancuran generasi terlaksana. Ada hal yang ironis, manakala penguasa justru adalah pihak yang menghisap bumi ini. Hari ini, kita bertemu lagi dengan Mas Ahmad Hozinuddin, orang yang nanti akan berterus terang. Dan dalam keterus terangan itu kita berharap Republik ini kita masih sempat untuk menyelamatkannya. Sehingga kemudian sebelum direncah oleh kaum oligarki. Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu sudah mencabut IUP 4 perusahaan pertambangan. Menurut Mas Hozinuddin, apakah ini menandai apakah penutupan itu jelas menstop kemudian persoalan atau justru ini adalah awal mula untuk digalinya persoalan-persoalan sehingga kemudian bisa proses hukum berjalan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali tentu dari ruang empati kita yang paling dalam tentang situasi terkini di Kabupaten Raja Ampat, di mana Raja Ampat bukan lagi kebanggaan kita saja, tapi kebanggaan dunia. Betul. Di mana destinasi ini tidak diragukan lagi lah, siapapun akan terpesona kalau datang ke Raja Ampat. Ya, dikatakan 75% biodiversitas karang ada di sana. Masya Allah itu. Maka ada yang menyebutnya itu representasi surga yang ada di bumi, katakanlah demikian. Metaforanya demikian. Metaforanya betul. Gitu. Lalu kita berusaha diajak berpikir apakah sesuatu yang begitu indah, begitu elok dan wajib kita lestarikan dan kita wariskan kepada generasi selanjutnya cukup hanya dikompensasi dengan sejumlah tambang yang alih-alih manfaatnya dinikmati oleh kita atau bahkan masyarakat yang ada di Raja Ampat, justru mereka menerima dampak negatifnya, kerusakan lingkungan, kemudian ketertindasan, ketermiskinan, dan berbagai hal lainnya. Nah, tadi kita bertanya-tanya ya tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tentang pencabutan 4 perusahaan. 4 perusahaan, 4 IUP perusahaan. Pertama, saya kira kita bisa katakan ini sangat terlambat sekali. Sangat terlambat sekali. Dan kita juga harus jujur mengatakan tidak cukup dengan hanya mencabut. Pertama, sangat terlambatnya adalah bahwa aktivitas eksplorasi dan bahkan eksploitasinya kan sudah diakui, sudah begitu lama terjadi. Entah apakah ini dengan motif untuk membuang persoalan ini sebagai bagian dari kesalahan Orde Baru, kesalahan era SBY, kesalahan periode sebelumnya, sehingga seolah-olah ini bukan saja tanggung jawab Jokowi. Tapi tidak ada narasi yang ini dilempar kepada Jokowi yang saya baca dari narasinya. Misalnya, menterinya menyatakan sebenarnya di sana ada 13 perusahaan yang mendapatkan izin di kawasan hutan lindung, bayangkan.
Yang dalam undang-undang tentang kehutanan, kawasan hutan lindung itu memang tidak diperkenankan dikelola untuk pertambangan. Karena fungsi daripada hutan lindung itu adalah untuk menjadi penyokong sistem kehidupan. Boleh saya minta ketegasan dari Mas Hojin? Apakah dengan demikian Mas Hojin bisa mengatakan bahwa pencabutan 4 IUP perusahaan itu hanya sekedar kebijakan kosmetik? Kita bisa anggap untuk awal memang demikian sebelum nanti dibuktikan ada tindakan-tindakan yang serius dari pemerintah. Lagi-lagi kita bercermin pada presiden yang ada, contoh. Dan nanti akan saya kaitkan kejahatan yang terjadi di Raja Ampat ini dengan contoh yang saya ungkap. Misalkan belum lama kita tahu ada 263 SHGB di kawasan laut kita yang ada di Tangerang Utara yang kabarnya sudah dicabut. Tapi sampai hari ini kita tidak tahu apakah benar-benar dicabut. Karena terakhir Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan itu batal dicabut 90 SHGB karena demikian karena sebagian ada di luar garis pantai yang di belakang ini aman dan seterusnya. Sampai pada sebuah forum di DPR RI saat dengar pendapat RDP, saya katakan kami aktivis yang concern mengadvokasi masyarakat di Tangerang, Banten tidak percaya bahwa SHGB itu dicabut sebelum sertifikat SHGB milik korporasi yang kita tahu terkait Agung Sedayu Group digunting. Karena siapa yang bisa percaya? Nah, kembali kepada yang 4 ini. Apa jaminan benar-benar dilakukan tindakan itu? Yang pertama. Yang kedua, ini sangat terlambat. Yang ketiga, nah ini yang paling penting adalah bahwa kalau kita serius, justru bukan pada pencabutan status IUP-nya saja, izin usaha penambangannya saja, tapi bagaimana tindakan-tindakan negara memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan serangkaian tindakan yang memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan penambangan ini. Kan itu baru administrasi saja di pemerintahan. Betul. Dan pasti ini ada pidananya, pidana lingkungan, pidana kehutanan, entah pidana korupsinya. Karena tidak mungkin izin itu dikeluarkan di wilayah kawasan yang sudah diakui sebagai hutan lindung. Memang dalihnya, kemudian kan dikeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2004 yang kemudian mengecualikan atau mengkhususkan 13 perusahaan. Tapi hari ini kenapa kalau sebelum dikhususkan, kemudian tiba-tiba dicabut, kenapa hanya 4 perusahaan? Dan dari 4 perusahaan kenapa tidak termasuk PT GAG Nikel tadi? Gitu loh. Yang soal GAG itu nanti akan coba kita dalami lagi lah ya. Tentu pada kesempatan ini. Yang ingin saya angkat tadi Mas ngomong-ngomong soal aguan. Ya, betul. Kalau saya tidak salah, salah satu dari 4 perusahaan yang ditutup itu adalah perusahaan aguan. PT KW Sejahtera. PT KW Sejahtera, ya, betul. Kalau saya tidak salah. KW Sejahtera Mandiri kalau salah. Ya. Apakah dengan penutupan perusahaan milik aguan, perusahaan tambang milik aguan itu mencerminkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin memutus, katakan saja, kekuatan oligarki tambang yang selama ini disebut-sebut kuat bercokol? Ya, yang pertama kita harus buat definisi kenapa ini kita sebut sebagai perusahaan aguan, walaupun di akta perseroan tidak ada nama Sugianto Kusuma. Tapi anak-anaknya kan ada tuh ya. Ya, tapi kita bisa ketahui dari sejumlah pemegang saham dan juga orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi ini. Misalnya direktur utamanya kan kita tahu Freddy Numberi, ada dari bagian dari Agung Sedayu Group. Yang kedua, komisaris utamanya Nono Sampono, dan kita tahu Nono Sampono di Agung Sedayu Group juga sebagai direktur utama. Dan ini secara de jure ada nama yang selama ini tidak pernah dimasukkan secara de jure di sebelah unit usaha, tapi dia memang bertindak sebagai tangan kanan aguan. Jadi siapa? Ali Hanafi. Ada juga. Tertulis di sana. Tertulis juga. Nah, di akta perseroan sebagai salah satu komisaris. Walau komisaris utamanya memang Nono Sampono begitu. Nah, maka dari itu kita bisa berani menyatakan deskripsi ini perusahaan aguan gitu, karena ada anaknya dan seterusnya. Nah, yang saya ingin jawab adalah kita tidak bisa menyatakan bahwa ini sebagai sebuah bukti atau sebagai indikator ya bahwa akan ada istilah orang Jawa itu pemotongan gitu tadi. Babat alas besar-besaran terhadap oligarki. Karena yang kita tunggu tidak sekadar pencabutan. Sama, saya ngambil juga kasus di PIK 2. Status PSN-nya dicabut. Tapi proyek jalan terus. Kejahatan terkait pidana di sana tidak pernah diusut. Bahkan korban oligarki PIK 2
hari ini yang saya tangani namanya Charlie Chandra tetap dikriminalisasi. Maka saya tadi pagi kalau tidak salah menulis sebuah artikel harus ya dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah tindakan yang serius untuk menyelamatkan Raja Ampat agar tidak dianggap nanti lip service karena kita semua sudah terlalu jamak ya menyaksikan kebijakan itu memang lip service. Dan kasus Raja Ampat ini kan tidak ditindaklanjuti kecuali masyarakat meramaikan peristiwa ini. Sebelum ramai biasa-biasa saja. Ya. Berjalan begitu biasa-biasa saja. Pengerukan material untuk jadikan ornikel itu kan tidak hanya terjadi semalam seperti Candi Roro Jonggrang ya. Tiba-tiba pagi pejabat kaget, saya baru tahu. Semua kemudian ikut statement. Kalau gitu. di mitologi kami, Tangguhan Perahu lah ya. Iya. Tidak dalam semalam ya. Iya betul. Tapi kenapa gitu? Nah, orang kemudian mengajak kita ya kita harus susun lah. Paling tidak kita apresiasi apa yang sudah berani diambil oleh pemerintah. Karena apa yang diambil hari ini pun tidak mungkin terjadi di era saudara Joko Widodo. Lagi-lagi dalam perspektif yang kita kaitkan dengan relasi kekuasaan dengan usaha di bidang pertambangan, memang tidak lepas seluruh izin-izin itu atas restu penguasa. Dan kita lihat memang saya membaca agak ada perbedaan corak kekuasaan saudara Joko Widodo dengan saudara Prabowo Subianto. Meskipun dalam konteks ya anatomi sistemnya ya sama-sama. Saat ini yang diterapkan kepada kita adalah sistem kapitalisme liberal yang menjadikan sumber-sumber produksi itu boleh dikuasai oleh siapapun individu dengan asas kebebasan kepemilikan sepanjang dia punya modal. Celakanya ini dilegitimasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana? Yang memberikan tafsiran tentang ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir itu ini kan terjadi semacam perubahan tafsir yang agak panjang ya, melalui beberapa putusan terakhir di 2016. Di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita kan dinyatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Ternyata dikuasai itu bukan dalam pengertian harus negara yang mengelola. Tapi dikuasai itu ditafsirkan adalah negara yang melakukan pengaturan atau regulasi, pengendalian dan pengawasan terhadap sektor pertambangan. Artinya apa? Swasta tetap dibebaskan terlibat dalam sektor pertambangan. Padahal kalau kita baca filosofis dari pasal ini kan sudah diakui bahwa sejatinya tambang itu milik masyarakat atau kalau dalam perspektif agama disebut dengan al-milkiyatul ammah, milik bersama. Karena ada harta-harta itu yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Misalnya jalan, jembatan, laut, sungai. Karakteristik barang-barang tadi nggak bisa. Karena kalau barang tadi diberikan hak kepada individu, maka ada hak eksklusif secara individu terhadap barang tadi. Dia bisa membatasi orang lain untuk tidak memanfaatkan barang tadi. Kalau Mas Darmawan punya sungai, kemudian Mas Darmawan punya hak eksklusif, nggak boleh masuk ke sungai itu, maka menjadi terhalang masyarakat untuk memanfaatkan sungai, yang realitasnya sungai itu harusnya menjadi milik bersama. Dan harusnya negara satu-satunya menjadi wakil dari publik ini yang mengelola. Dengan kata lain, kemarin-kemarin, katakan saja, atau mungkin sampai saat ini juga masih berlangsung, negara itu diam dalam hal ini, menyaksikan segala kedegilan itu. Kalau dia masih mending, justru negara memfasilitasi perampokan kekayaan alam ini oleh oligarki. Kita runut agak ke belakang ya. Rezim pertambangan sebelumnya, sebelum muncul Undang-Undang Minerba di 2009, kalau nggak salah 2009 ya, kita menggunakan asas hubungan dengan para penambangnya adalah kontrak karya. Itu kalau di mineral. Kalau di batu bara PKP 2B ya. Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Tapi begitu di 2009 muncul Undang-Undang Minerba, seolah-olah negara itu diposisikan lebih tinggi. Tidak lagi kalau kontrak kerja kan berarti kontrak karya kan seimbang. Dan itu benar kan? Ya, itu benar. Negara jadi tinggi. Betul. Sehingga disebut dengan hubungan hukumnya adalah si pihak penambang meminta izin kepada negara, maka hubungan hukumnya bukan lagi kontrak karya atau perjanjian kerjasama, tapi si penambang atau swasta itu meminta izin kepada negara untuk melakukan pengelolaan pertambangan. Maka muncullah namanya
izin usaha penambangan, baik yang umum atau izin usaha penambangan khusus yang memang itu diatur sesuai dengan luasan dari area pertambangan. Pertanyaannya, apakah itu kemudian memberikan hak eksklusif kepada negara selaku wakil kita untuk mengelola kekayaan yang kemudian tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi? Harusnya begitu. Harusnya kan demikian. Faktanya tidak. Hari ini justru negara yang diwakili oleh pemerintah, pejabat, justru memberikan berbagai sarana dan kemudahan kepada oligarki tambang itu untuk terus bisa mengeruk kekayaan alam kita itu hanya dengan mengganti atau melakukan konversi lah. Yang pertama kan yang kontrak karyanya belum habis tetap dihormati sampai habis. Kemudian yang kontrak karyanya habis diberi prioritas untuk mengubah menjadi IUP. Lah kalau gitu apa bedanya dengan sebelumnya? Saya ingin mengembalikan dulu pada urusan pencabutan tadi yang menurut Mas sangat terlambat. Sangat kental. Kenapa sangat terlambat? Kemudian sangat kental sebagai sebuah kebijakan kosmetik. Kosmetik ya. Yang ditunggu oleh katakan saja anak negeri ini sebetulnya presiden bagaimana? Begini saja, kalau ada orang melakukan kejahatan, dia punya usaha melakukan kejahatan, apa yang harus kita lakukan terhadap penjahat ini? Kalau sudah terjadi ya ditangkap. Tangkap, proses hukum. Tapi narasi ini tidak pernah dimunculkan. Makanya setidaknya harus ada 3 audit dalam kasus Raja Ampat ini agar kita bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa tindakan yang hari ini diambil oleh pemerintah adalah benar-benar tindakan untuk dan atas nama rakyat dalam rangka mengembalikan apa yang disebut sebagai bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di satu sisi di sektor pertambangan, sisi yang lain melindungi ya masyarakat, ya lokal wisdom, dan juga cagar budaya, cagar alam, dan berbagai kekayaan hayati hewani yang ada di Raja Ampat sebagai warisan yang harus kita sampaikan kepada generasi selanjutnya adalah dengan melakukan audit 3 hal. Yang pertama, audit kinerja. Kedua, audit keuangan. Yang ketiga yang paling penting, audit hukum. Audit kinerja itu untuk melihat tindakan pejabat aparat mana saja yang melakukan 2 hal. 1, melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, melakukan tindakan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Sebab sudahlah pasti di area yang masuk kategori hutan lindung diterbitkan pertambangan, ini justru sudah pasti melanggar. Ya, betul. Yang kedua, di Undang-Undang Nomor 27 2007 ya, itu kan juga diatur tentang perairan dan pulau-pulau kecil. Di pasal 23 itu sudah diatur limitatif. Yang terkategori pulau kecil itu tidak boleh dikelola kecuali untuk konservasi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan. Itu batasannya 4. Konservasi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan. Nggak boleh dikelola untuk tambang. Dan definisi apa sih itu pulau kecil itu? Pulau kecil adalah pulau yang luas daratannya kurang atau sama dengan 2.000 km. Sedangkan di Pulau Gage yang jadi tambang PT Gage Nikel itu berapa luasnya? Cuma 77 km. Dari 2000 itu jauh, kecil, berarti kecil sekali gitu. Sangat kecil. Berarti ini jelas pelanggaran. Kalau misalnya kita tahu, katakan saja lah ya, pemerintah setelah sekian lama tertidur itu kemudian mencabut 4 IUP ini dengan desakan publik karena sudah viral. Apa yang harus dilakukan publik sehingga kemudian pemerintah betul-betul melakukan 3 audit tadi, terutama audit hukum? Apa yang harus dilakukan publik? Saya kira publik jangan mudah terkecoh. Dan saya khawatir ini adalah sarana dari penguasa yang berkolaborasi dengan oligarki untuk meredam kemarahan publik. Seolah-olah sudah diambil tindakan. Hei masyarakat, tenang ya. Ini sudah kami ambil tindakan. Begitu kita diam, di belakang jalan lagi sampai hari ini misalnya, ya kapal tongkang yang terakhir ada terkait dengan JKW Mahakam, Dewi Iriana, itu terus bongkar muat materi nikel. Siapa yang tahu? Siapa yang mengawasi? Karena itu tidak boleh kita merasa berpuas dengan capaian ini, bahwa saya setuju bahwa apa yang terjadi ini juga tidak lepas dari usaha seluruh stakeholder ya, masyarakat, LSM, terutama ya kawan-kawan di Greenpeace ya, kita apresiasi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Agar kita tidak lengah, agar tidak tindakan ini justru dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang meramaikan kasus ini tidak dalam rangka agar publik mengontrol, agar tidak terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, tapi hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengajukan proposal. Ayo, gua terusin nggak? Kalau gua terusin ramai lagi nih.
Kalau gua diam ya sudah nih, bagian gua berapa? Biasanya suka begitu ya? Ada yang seperti itu, begitu loh. Makanya harus dituntaskan agar tidak ada tuduhan pada dua pihak. Oke. Satu, tuduhan pada para aktivis yang bicara tentang ini. Kedua, tuduhan pada pemerintah yang sudah mengambil tindakan. 4 itu dihentikan. Dan kalau kita mau konsisten, jangan 4 dong. 13-13 yang disebut itu hentikan. Termasuk GAG juga? Termasuk PT GAG. Nah, ini yang menarik. Kenapa PT GAG dikecualikan? Kita akan coba mencari pembenaran dari pemerintah dan kita bantah. Seserius mana sebetulnya urusan PT GAG ini berbelit dengan katakan saja ada konspirasi antara pejabat negara dengan oligarki dalam hal ini? Pertama saya lihat, nampaknya mereka masih membawa narasi kepentingan negara di PT GAG karena PT GAG dianggap sebagai milik negara. Sahamnya dikuasai oleh PT Antam keseluruhannya, sehingga ini harus diselamatkan. Karena toh kalau ada keuntungan juga keuntungan negara, beda dengan yang lainnya. Meskipun sebetulnya tadi ada warung A dan ada yang tadi kan? Itu yang harus ditelusuri lebih jauh begitu. Yang kedua, kita melihat bahwa memang keberadaan BUMN itu sengaja dijadikan semacam herdernya lah bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di belakangnya. Kalau herdernya ini hilang, yang lainnya nanti nggak bisa ngekor gitu loh. Modus operandi di beberapa WUP ya, wilayah izin usaha penambangan yang dikuasai oleh BUMN, itu di belakang itu kan ada swasta yang nambang-nambang. Itu kan dalam rangka kalau ini mau nyuri, ini sudah ada yang pasang badan di depan. Padahal laporan keuangan hasilnya nggak pernah. Ya ini dapat bagian tapi bagian setoran gitu. Seperti timah juga ya? Iya seperti timah gitu loh. Setoran-setoran begitu. Jadi ya memang kompleks sekali masalah kita kalau nggak kita seriusi, kita akan kembali pada persoalan yang kembali pada persoalan-persoalan yang ya repetisi begitu. Betul. Mengulang. Mas, ketika saya memulai pembicaraan kita, saya mengambil metafor VOC yang merampas merampas rempah-rempah. Rempah-rempah tadi. Apa bedanya sebetulnya VOC yang menjarah tanah air kita dengan oligarki yang juga menjarah tanah air kita hanya dengan restu para pejabat yang lancung itu? VOC jauh lebih manusiawi. Jauh lebih memanusiakan rakyat yang dijajah. Saya katakan demikian kenapa? Meskipun VOC yang menjarah rempah kita, teh kita, kopi kita, tapi VOC membangun infrastrukturnya itu dengan biaya mereka. Misalkan membangun rel-rel itu kan awalnya bukan untuk transportasi penumpang, tapi untuk mengangkut tebu-tebu, hasil komoditi VOC. Dan itu manfaatnya sampai hari ini kita nikmati. Oligarki hari ini alih-alih dia yang bangun jalan, justru dia memanfaatkan APBN, dibikin jalan seolah untuk kepentingan rakyat, padahal untuk memuluskan rencana mereka menambang. Lebih jahat. Dan yang kedua, sisa-sisa perkebunan VOC itu justru dilanjutkan menjadi perkebunan Nusantara, macam-macam lah yang dikembangkan. Nah sisa-sisa tambang kita, itu merusak alam. Ada analogi, saya tuh, kita kalau pergi ke daerah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau, begitu kita terbang dari lapangan udara di Berau itu kita benar-benar miris prihatin karena di bawah itu sudah seperti kawah dari pertambangan batu bara. Di sana yang paling besar kan Berau. Kawah-kawah banyak. Gede sekali, gede sekali. Terus di sana itu ada usaha yang disebut dengan penambang koridor. Penambang koridor itu walaupun dia ilegal itu jauh lebih manusiawi daripada penambang-penambang yang punya izin. Kenapa? Jadi istilah penambang koridor itu adalah orang-orang yang menambah di kawasan koridor-koridor di antara wilayah izin usaha penambangan yang tidak ada izinnya. Ada 2 blok, nah ada koridornya, nah dia di sini. Kenapa? Saya dapat cerita itu orang sana, dia kalau menambang itu kan nggak bisa lama, takut kan kanan kiri, walaupun dia udah nyuap juga ke pejabat, aparat lah polisi khususnya. Tapi dia nggak bisa lama-lama. Pertama dia gali, gulung, gali, timpa, gulung. Artinya bagaimana? Dia gali tanah bagian atas, dia ambil batu baranya, dia tutup lagi, gali lagi, ambil batu baranya, tutup lagi. Artinya reklamasinya alamiah, jauh lebih baik ketimbang yang besar karena dia merasa udah punya izin, galinya sampai dalam terus, nggak pernah ditimbun-timbun. Coba jahat mana? Tapi kalau dalam perspektif negara, yang koridor ini dianggap penjahat, sementara yang bikin galian gede-gede itu dianggap dan membiarkan itu membiarkan. Fasilitas-fasilitas yang dibuat negara, terutama untuk urusan Raja Ampat tadi, Trans Papua.
Apakah waktu itu Pak Jokowi tahu dan membiarkan dan justru menjadi mastermind, atau hanya pihak yang punya tangan untuk mengatakan ya atau tidak dan dibisikin oleh pihak lain? Menurut Anda? Ya, kalau kita katakan dia hanya dalam tanda petik jadikan boneka, dimanfaatkan, itu bisa kita lihat dari apa? Dari seberapa jauh benefit dari dirinya dan keluarga mendapatkan kekayaan dari sekedar kekuasaan yang dia miliki dan juga dari sekedar usaha yang dimiliki anaknya. Misalkan anaknya punya usaha martabak, pisang goreng, bisa memang punya uang ratusan miliar. Dari mana kalau tidak dari tindakan-tindakan yang ilegal itu? Karena itu kita benar-benar saat itu tersihir oleh sosok Saudara Jokowi dengan kesederhanaannya, baju kemeja 100 ribuannya. Kita tidak tahu di balik kesederhanaan tadi terkandung sebuah pikiran dan tindakan yang sangat jahat yang membuat hari ini kita punya hutang luar biasa banyak, memiliki sumber daya alam yang dikeruk dan kerusakan lingkungan yang luar biasa tanpa benefit dinikmati oleh rakyat kita. Oke, Mas, di dalam budaya Indonesia itu kan ada peribahasa sambil menyelam minum air, atau begini, dengan apa namanya, satu kali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Dengan membuat Trans Papua, maka meskipun Mas tadi mengatakan seolah-olah kemudian rakyat Papua diberi jalan, dan di sisi lain oligarki bisa masuk dan sebagainya, diuntungkan. Apakah cukup sampai seperti itu metaforanya, atau sebetulnya ada yang lain yang lebih keji dari itu? Sebetulnya. Kalau metafora itu digunakan, itu kan asasnya adalah benefit yang dinikmati rakyat jauh lebih besar ketimbang yang dinikmati oleh korporasi. Dan biaya yang ditanggung rakyat jauh lebih kecil ketimbang biaya yang ditanggung oleh korporasi. Dalam kasus ini kan enggak. Benefit rakyat itu kan hanya ikutan. Sementara biaya itu sepenuhnya oleh APBN, oleh rakyat. Iya. Betul ya. Jadi yang ikutan itu sebetulnya rakyat ya. Lah iya, kita itu numpang tujuan lebih kepada korporasi. Iya, di address saja bahwa untuk dan atas nama rakyat, padahal kepentingan untuk lainnya. Sama seperti lah ketika artinya ini pembohongan yang luar biasa. Memang selama ini seperti itu yang terjadi. Makanya butuh pemimpin yang benar-benar jujur, dan parameter kejujuran tidak dilihat dari dia janji kampanye. Harus dilihat dari track record yang panjang. Dan ini yang saya selalu wanti-wanti kepada kawan-kawan, entah yang dia di partai, di politisi, terutama di aktivis. Seumur hidup kita itu sebenarnya adalah legacy kita. Kita itu seumur hidup adalah kampanye dalam tanda petik ya. Iya. Artinya, kalau kita sampai pada tahapan masuk ke kekuasaan, maka orang itu tidak menunggu Anda akan janji apa, tapi melihat jejak panjang itu seperti apa. Ada satu peristiwa yang menarik. Saat Rasulullah SAW meninggal, itu kan terjadi rapat di Saqifah Bani Sa'idah. Betul. Dan terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar saat itu tidak cukup waktu kalau kampanye, tapi masyarakat kan tahu kiprah seorang Abu Bakar sepanjang hidupnya untuk perjuangan seperti apa. Sehingga Abu Bakar tidak perlu pilihlah saya akan demikian. Dan cenderung waktu itu kan menghindar sebetulnya. Dan saat itu sebenarnya Abu Bakar pun kalau ada yang lain ya oke, tapi memang akhirnya pilihannya kan jatuh kepada Abu Bakar dan Abu Bakar mengambil itu. Bahkan Umar sempat ditawari, dan karena Umar tahu diri kiprahnya itu tidak sehebat Abu Bakar, dia malu, dia mundur. Aku ini nggak layak bersaing dengan Abu Bakar. Artinya pemimpin juga harus tahu diri itu ya. Nah ini konsep tahu diri tak ada. Karena apa? Hari ini saya lihat ya, tidak ada pemimpin yang memang lahir dan dibesarkan dari rahim rakyat. Semua lahir dan dibesarkan dari rahim pencitraan. Kalaulah dia mengatakan dulu saya hidupnya di pinggir sungai, ya pencitraan saja. Dulu saya hidup susah digusur, pencitraan saja. Karena riwayat itu tidak pernah sampai kepada kita, tidak ada yang bersaksi bahwa itu benar-benar terjadi. Apalagi setelah hari ini banyak mempersoalkan riwayat seorang pemimpin sampai riwayat ijazahnya. Artinya kan bermasalah sejak awal. Tadi kita ngomong-ngomong sampai pada soal komunisme ya. Iya betul. Di negara-negara komunis, di Cina lah paling tidak, itu sempat beberapa kali terjadi yang namanya tribunal rakyat, pengadilan rakyat. Apakah kita pun sampai harus mengadakan tribunal rakyat untuk para penjahat yang
melakukan kejahatan-kejahatan sumber daya alam yang mengerikan ini? Kalau kita ikuti dialektika yang basisnya adalah kekerasan alam, atau siapa ras yang paling kuat itu akan menggantikan ras yang lemah, dan ras yang lemah itu harus dibantai sehingga tidak merusak kehidupan begitu. Boleh jadi itu adalah solusi yang ditawarkan, tapi kita kan bukan seperti itu. Kita bukan binatang, kita manusia. Betul. Bahkan bukan sekedar manusia, kita diberikan satu keutamaan, yakni diturunkan seorang nabi yang dengan nabi itulah pemikiran nabi atau risalah nabi atau syariat nabi yang harus kita jadikan acuan bagaimana melakukan perbaikan. Hari ini justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana melakukan perbaikan, bukan hanya berpikir tentang bagaimana menghukumi suatu kejahatan, walaupun itu tetap berjalan begitu. Jadi saya tidak terlalu masuk pada perdebatan apakah harus dibantai semuanya, atau dengan ungkapan ya bunuh pendeta terakhir dengan usus terakhir dari si raja gitu, atau sebaliknya. Kita kan tidak berangkat dari paradigma atau peradaban yang demikian. Justru kita itu tidak berperi kemanusiaan. Iya, betul. Kita bernarasi tentang memanusiakan manusia. Tentu tidak mungkin ditempuh dengan cara tidak manusiawi begitu. Dan mohon maaf, kalau kita bicara komunisme kan memang peradaban komunisme tidak berangkat dari pertama pemikiran yang sahih, yang kedua tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan yang ketiga tidak menenteramkan akal. Artinya itu sama sekali harus kita hindari ya. Sekarang begini, kalau misalnya persoalannya adalah tadi bagaimana mencari satu solusi terbaik. Mas tadi kan sudah mengatakan soal audit 3 hal tadi. Sampai berapa lama kira-kira kita bisa memberikan tenggang waktu kepada pemerintah sekarang, Pak Prabowo, untuk melakukan dan menggerakkan 3 audit itu? Audit administrasi, audit kinerja, dan audit hukum kalau saya tidak salah. Itu nggak cukup, nggak butuh waktu 1 bulan. Nah, tindak lanjutnya mungkin yang agak lama, misalkan audit hukum nanti ditindaklanjuti oleh KPK misalnya yang korupsi, Kejaksaan Agung ya. Kemudian penertiban undang-undang atau aturan stakeholder terkait atau kementerian lembaga terkait. 1 bulan nggak cukup, nggak sampai 1 bulan. Karena kan ini udah kelihatan banget kerusakan. Cuman pertanyaannya, apakah peristiwa Raja Ampat ini kita jadikan momentum perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia ya, bukan hanya Raja Ampat ya? Ataukah ya sengaja kita hanya jadikan kontestasi politik untuk meraih citra dalam rangka meredam amarah rakyat sehingga rakyat lupa dengan masalah sesungguhnya dan kemudian bisa jadi diganti dengan masalah yang lain? Seberapa besar potensi yang tadi menjadikan urusan Raja Ampat, terutama soal tadi pencabutan 4 IUP itu, sebagai momen untuk beranjak ke hal yang lebih baik? Kalau kita bicara tentang determinasi ya, yang paling dominan itu kan 2 faktor. Pertama, kekuasaan itu kehendaknya seperti apa. Yang kedua, rakyat sendiri dukungannya sejauh mana. Sampai hari ini kita belum bisa melihat dari unsur kekuasaan punya keinginan kuat untuk ke sana. Bahkan pencabutan itu tidak juga? Tidak juga. Oke, silakan. Yang kedua, rakyat memang terlalu banyak bencana, kesulitan hidup yang dihadapi rakyat, sehingga rakyat ini seolah-olah ya mungkin akan seperti kasus pagar laut ya. Pagar laut begitu rupa, sekarang diam begitu saja. Bahkan Arsin Kades Kohot yang sebelumnya sudah sempat masuk tahanan, sekarang bebas. Gitu. Dan kita tidak tahu kelanjutan dari 263 SHGP milik Agung Sedayu Group tadi, apakah benar-benar dicabut atau sebenarnya nunggu masyarakat ya tiarap, lupa gitu. Tapi meskipun demikian kita tidak boleh putus asa. Justru forum-forum seperti ini menurut saya justru yang menjadi trigger utama yang akan mengkanalisasi 2 unsur sekaligus. Pertama, opini publik masyarakat akan terus mengontrol. Kedua, bisa mempengaruhi kekuasaan. Agar apa? Hari ini kekuasaan bisa mengingat bahwa dia bertindak untuk dan atas nama rakyat, bukan untuk dan atas nama pribadi dan golongannya. Kenapa? Harusnya yang melakukan kontrol seperti kita kan DPR. Tapi hari ini kan kita lihat parlemen tidak berfungsi. Mungkin karena parlemennya sekian banyak pengusaha tadi. Ya tadi. Kalau almarhum Rizal Ramli menyebutnya itu sebagai peng-peng ya.
penguasa dan pengusaha. Artinya dia masuk dalam lingkaran kekuasaan dalam rangka memuluskan usahanya. Jadi ya simbiosis mutualisme begitu. Lalu bagaimana kita bisa dapatkan kontrol dari kekuasaan yang demikian? Gitu. Yang ada melegitimasi kejahatan. Seberapa yakin Mas Khajin bahwa pemerintah akan melakukan 3 audit, terutama yang paling penting, audit hukum? Seberapa yakin? Saya belum melihat sama sekali malah. Justru itu yang saya rekomendasikan. Saya belum melihat. Karena kalau mau diaudit, ini kan sama saja kita mau operasi kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh.